Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, mahasiswa, mahasiswi Fakultas Hukum, kelas semester 3A1 ya. Kita melanjutkan pertemuan kita tentang mata kuliah Hukum Tata Negara. Masih dengan model pembelajaran daring ya. Hari ini kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, tapi tentu saya harapkan ini tidak mengurangi semangat belajar mahasiswa-mahasiswi semuanya. Baik, sedikit mereview materi yang sudah saya sampaikan minggu lalu. Kita sudah mendiskusikan kemarin apa definisi dari hukum tata negara itu. Kemudian apa saja ruang lingkupnya dan apa perbedaan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara. Sampai di sini kira-kira ada nggak yang ditanyakan? Saya harapkan semuanya sudah mengerti dan paham ya objek kajian hukum tata negara kita. Ini apa mata kuliah ini ya. Tapi kalau ada yang ditanyakan silakan bisa saya feedback langsung. Tidak ada? Ya. Jadi hukum tata negara ini merupakan hukum yang mempelajari dan mengatur tentang negara sebagai sebuah organisasi. Jadi mengatur negara sebagai organisasi untuk mengatur organ-organ yang ada di dalam sebuah negara itu. Apa kewenangan, apa fungsi ya dari organ-organ atau lembaga-lembaga di dalam negara itulah diatur di dalam hukum tata negara. Jadi hukum tata negara ini bisa dikatakan juga hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan negara sebagai sebuah organisasi. Itu ya. Nah, kemarin juga sudah kita diskusikan bahwa hukum tata negara ini memiliki beberapa asas penting ya. Kita berbicara asas berarti berbicara prinsip, berbicara satu hal yang tentu menjadi dasar dari hukum tata negara itu sendiri. Jadi ada beberapa asas hukum tata negara. Ini sedikit mereview saja karena kemarin sudah saya sampaikan. Yang pertama ada asas Pancasila, ada asas negara hukum, ada asas kekeluargaan, asas kedaulatan rakyat, asas negara kesatuan. Terakhir ada asas pembagian kekuasaan dan check and balance. Asas Pancasila ini mendasari dari hukum tata negara itu sendiri. Jadi hukum tata negara tentu mengingat bahwa di Indonesia memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai filosofi, sebagai filosofi Groslah ya, atau sebagai ideologi juga bisa dikatakan Pancasila sebagai ideologi, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka di dalam penyelenggaraan negara Indonesia, di dalam membentuk hukum ketatanegaraan di Indonesia dalam rangka penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan negara itu sendiri, maka semua peraturan hukumnya harus bernafaskan Pancasila. Jadi Pancasila menjadi ruh dari semua peraturan produk perundang-undangan tentang hukum tata negara. Jadi tidak boleh dalam penyelenggaraan negara di Indonesia, di dalam hukum ketatanegaraannya, keluar dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Ada nilai ketuhanan, ya, nilai kemanusiaan, nilai persatuan,
nilai demokrasi, dan juga nilai keadilan. Itu azas Pancasila. Jadi Pancasila tentu harus menjadi sumber dari segala sumber hukum, menjadi sumber hukum materialnya. Jadi semua isi, semua peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang hukum ketatanegaraan tidak boleh terlepas dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Tidak boleh keluar dari nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi Groslah, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Itu. Jadi harus menaungi semua ketatanegaraan kita, penyelenggaraan negara. Yang kedua tentang asas negara hukum, ya. Jadi yang pertama asas Pancasila itu sebagaimana ada di preambul, ya, Undang-Undang Dasar 1945 kita. Yang kedua, asas negara hukum sebagaimana kita ketahui pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi hukum ini harus menopang segala tindakan, ya, segala aspek kehidupan di dalam bangsa dan negara Indonesia, baik itu dalam penyelenggaraan negara, baik dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum harus menjadi panglima tertinggi, harus menjadi perangkat, harus menjadi penopang. Jadi Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hukum yang menjadi panglima tertinggi, bukan presiden, bukan raja. Jadi Indonesia bukan negara yang berdasarkan kekuasaan atau makstat, tapi Indonesia berdasarkan negara hukum, Rechtsstaat, ya. Jadi hukum menjadi panglima tertinggi. Jadi semua harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang sudah disahkan yang memiliki kekuatan mengikat, di mana hukum ini menjadi panglima tertinggi dan semuanya harus tunduk di hadapan hukum. Dan hukum memperlakukan sama semua orang atau equality before the law. Semua, baik itu pejabat pemerintah, baik itu rakyat, baik itu kaya, miskin, orang partai politik, dan seterusnya, semua sama di hadapan hukum. Itu prinsip atau asas di dalam proses bertatanegara di Indonesia, dalam proses penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Asas kekeluargaan ini juga yang tercantum dalam nilai-nilai Pancasila, bahwa kita asasnya adalah satu keluarga, bermusyawarah, diselesaikan dengan bermusyawarah secara kekeluargaan, ya. Tidak kemudian yang berkuasa menjadi yang harus menang, atau yang punya pangkat harus yang lebih dimenangkan, dan seterusnya. Jadi semua harus diselesaikan secara bermusyawarah kekeluargaan. Ada juga yang asas keluargaan ini di dalam mata kuliah materi asas-asas hukum, ada yang menampilkan asas kekeluargaan ini, ada yang juga asas kekeluargaan ini menyatu dalam asas demokrasi. Yang keempat, asas kedaulatan rakyat, ya. Jadi sebagaimana kita ketahui pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan Indonesia ada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan undang-undang. Artinya Indonesia dalam sistem ketatanegaraan kita harus menerapkan prinsip atau asas bahwa pemilik kekuasaan ini adalah rakyat semuanya, bukan golongan tertentu, bukan partai tertentu, ya, bukan kelompok tertentu, tapi negara ini dimiliki atau dikuasai, atau yang memiliki kuasa penuh dan berdaulat adalah rakyat itu sendiri. Nah, bagaimana tata cara penyelenggaraannya, di mana rakyat ini menjadi satu hal penting karena berdaulat memiliki negara ini, bagaimana praktek ketatanegaraannya, lah itulah kemudian muncul sistem ketatanegaraan, ada keterwakilan dan seterusnya, nanti ada pemilu, ya. Nah, ini
ini prakteknya di dalam ketatanegaraan kita. Tetapi yang paling utama, prinsip itulah yang harus dijalankan, yaitu asas kedaulatan rakyat itu sendiri, bahwa pemilu itu dilaksanakan itu dalam rangka memenuhi ya, atau sebagai instrumen untuk melaksanakan kedaulatan rakyat itu sendiri. Sehingga rakyat karena berdaulat, dia berhak memilih siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Itu. Sehingga sistem presidensil kita itu menjadi satu penentu bahwa memang presiden harus dipilih langsung oleh rakyat. Seperti itu. Itu menunjukkan dalam praktek ketatanegaraan kita salah satu contoh bahwa menerapkan asas kedaulatan rakyat. Karena kedaulatan rakyat ini menjadi kedaulatan yang sangat tinggi di dalam proses penyelenggaraan negara. Asas negara kesatuan, sebagaimana itu juga sudah disepakati meskipun Indonesia pernah menjadi negara Republik Indonesia Serikat atau RIS ya, tetapi kemudian kembali lagi menjadi negara kesatuan, dan ini hari ini harus menjadi asas penyelenggaraan negara kita bahwa semua wilayah yang ada di Indonesia ini, wilayah-wilayah yang ada di seluruh negara Indonesia ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam konteks penyelenggaraan negaranya. Meskipun dalam praktek ada otonomi daerah, ya, ada desentralisasi, tapi pada hakikatnya otonomi daerah itu tidak bisa dikatakan sebagai bentuk dari federal atau federasi. Nah, semua wilayah di Indonesia itu masih menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Itu. Yang keenam, ada pembagian kekuasaan atau check and balance. Bagaimana kita ketahui ya, bahwa praktek penyelenggaraan negara ada pembagian atau pemisahan kekuasaan, sebagaimana teorinya Montesquieu ya, ada 3 cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini penting. Kenapa harus ada pembagian kekuasaan ini dalam rangka check and balance, agar kekuasaan ini tidak diakomodir atau tidak dikuasai oleh satu cabang kekuasaan tertentu, sehingga harus ada check and balance, keseimbangan, harus ada yang mengawasi ya, harus ada yang kemudian menegakkan hukum itu sendiri, sehingga tidak boleh antara pembuat hukum, penegak hukum, dan pelaksana hukum ini menjadi satu kesatuan lembaga. Nah, ini bisa terjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan, atau bisa menjadi sebuah negara tirani jika tidak ada pemisahan kekuasaan dalam rangka check and balance untuk mengawasi tugasnya masing-masing. Itu sedikit review ya terkait tentang asas-asas hukum ketatanegaraan yang sudah saya sampaikan kemarin secara detail. Ini hanya mengulas saja. Untuk selanjutnya, kita harus mengetahui juga bahwa di dalam hukum tata negara ini ada beberapa sumber hukum yang disebut sebagai sumber hukum tata negara. Saya akan share dulu sebentar. Ya, bisa terlihat ya. Sumber-sumber hukum tata negara. Oke. Hukum tata negara memiliki sumber hukum. Sumber hukum ini menjadi satu hal yang mendasari berlakunya hukum itu sendiri. Ya. Hukum tata negara memiliki sumber-sumber hukum yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan tentang hukum tata negara itu. Berasal dari mana sumber untuk menyusun bahan atau bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan itu? Jadi sumber hukum tata negara ini diklasifikasikan menjadi 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil atau formal. Dilihat dari segi bentuknya ya. Jadi apa itu yang disebut sebagai sumber hukum material? Ya, adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Jadi sumber hukum material ini aspek-aspek
baik itu sosiologis, filosofis, ya, yang menentukan isi hukum itu. Jadi yang menentukan isi hukum. Sumber hukum material ini memang bukan merupakan satu produk hukum yang sudah bersifat mengikat atau belum memiliki sifat mengikat, tetapi sumber hukum material inilah yang nantinya akan mempengaruhi dari isi hukum yang akan dibuat. Hukum yang akan dibuat yaitu hukum tata negara itu sendiri. Sehingga hukum formil atau hukum material ini nanti adalah dia yang akan mempengaruhi dari pembuatan hukum atau isi hukum dari hukum formil. Jadi hukum material ini adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum formilnya nanti. Nah, di Indonesia apa itu sumber hukum materialnya? Yaitu Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum material. Jadi Pancasila harus menjadi nafas dan harus menjadi sumber hukum yang menentukan isi hukum dari produk hukum yang akan dibuat, yaitu hukum formilnya, peraturan perundang-undangannya. Jadi Pancasila ini tidak boleh ditinggalkan karena Pancasila ini menjadi sebuah filosofi, pandangan hidup, ada 5 prinsip, 5 sila itulah yang harus terus dipegang teguh di dalam membuat sumber hukum formil dari hukum tata negara itu sendiri. Dari penyelenggaraan hukum tata negara dipengaruhi oleh sumber hukum material, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila di negara kita Indonesia ini tidak boleh terlepas, ya, tidak boleh terlepas, tidak boleh ditinggalkan atau dikesampingkan, harus menjiwai, ya. Pancasila harus menjiwai seluruh peraturan perundang-undangan yang dibuat, karena Pancasila berlaku sebagai sumber hukum material. Begitu. Yang kedua, ada sumber hukum formil. Ya. Sumber hukum formil ini adalah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya karena sudah formal, maka hukum formil ini atau formal ini memiliki kekuatan mengikat dan memaksa, ya. Seperti ciri-ciri hukum, ya, memiliki sifat mengikat, ya, memaksa untuk harus dilaksanakan. Jadi kalau sudah menjadi hukum formil yang sudah diundangkan, hukum formil yang sudah diundangkan, sudah disahkan sebagai bentuk hukum positif, ya, maka ini berlaku mengikat, berlaku memaksa, harus dilaksanakan. Oleh karena itu, teman-teman yang memiliki hubungan belum diformalkan, jangan mau untuk dipaksa, ya, atau diikat, ya, atau memaksa-maksa atau membatasi, ya, membatasi atau mengikat. Maka kalau mau hubungannya ini terikat, dan ya harus disahkan dulu, harus diformalkan dulu. Tapi kalau masih pacaran nggak boleh lah membatasi, mengikat, ya kan, memaksa, tidak boleh karena belum diformalkan. Ya, seperti itu. Nah, sumber hukum formil itu sendiri, ya, ada sumber hukum formil yang tertulis dan tidak tertulis, ya. Ada sumber hukum formil itu yang tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis itu maksudnya adalah sumber hukum yang memang dibentuk, dikodifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan dan ditulis dan disahkan sebagai peraturan perundang-undangan. Apa saja itu? Yaitu peraturan perundang-undangan sebagaimana kita ketahui sebagai hierarki peraturan perundangan di Indonesia, ya. Sumber hukum formil yang tertulis itu adalah sumber hukum sebagaimana dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Yang kita ketahui, yang pertama paling tinggi di dalam tata urutan hukum tata negara, di dalam tata urutan perundang-undangan kita adalah
Undang-Undang Dasar 45 yang paling tinggi ya. Kemudian yang kedua ada TAP MPR, kemudian ada undang-undang atau peraturan pengganti perundang-undang, kemudian peraturan pemerintah ya, kemudian peraturan presiden, ada peraturan daerah dan seterusnya sampai peraturan tingkat desa. Nah, peraturan desa. Sumber hukum formil tertulis inilah yang menjadi sumber hukum ketatanegaraan kita. Yang kedua ada sumber hukum formil yang tidak tertulis. Jadi maksudnya sumber hukum formil yang tidak tertulis ini tidak selalu bentuknya harus kemudian berupa tulisan, tidak ya. Meskipun bentuknya tulisan bisa kita artikan sebagai sumber hukum formil yang tidak tertulis. Karena kenapa? Karena keberadaan sumber hukum ini ada di luar hierarki peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan tadi. Jadi sumber hukum tidak tertulis itu tidak selalu hukum yang kemudian tidak ditulis atau berupa lisan saja. Tidak. Jadi sumber hukum tidak tertulis bisa saja bentuknya itu tulisan, tetapi ada di luar hierarki peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan tadi. Contohnya apa? Contohnya adalah traktat. Ya. Traktat. Ini traktat ini sebagai sumber hukum formil yang tidak tertulis. Kenapa? Karena traktat ini di luar hierarki peraturan perundang-undangan kita. Tapi bentuknya tertulis. Apa itu traktat? Traktat ini perjanjian antara kedua negara ya. Bisa berupa perjanjian, bisa berupa MOU antar negara. Ini kan bentuknya tulisan, tertulis, tetapi masuk kategori sebagai sumber hukum tidak tertulis. Kenapa? Karena keberadaannya di luar hierarki peraturan perundang-undangan kita. Tuh. Nah, sumber hukum tidak tertulis, sumber hukum formil tidak tertulis dari hukum tata negara kita, selain traktat ada konvensi atau convention atau kebiasaan. Kebiasaan praktek ketatanegaraan, kebiasaan praktek ketatanegaraan. Ini tidak diundangkan, tidak ada dalam aturan dan tidak tertulis aturannya. Tidak ada keharusan satu bentuk aturan yang tertulis, terbukukan, tidak ada kebiasaan ini, konvensi. Tapi praktek ini sudah dijalankan terus-menerus sejak dulu sampai sekarang seperti itu. Menjadi sebuah kebiasaan di dalam ketatanegaraan. Contoh misalkan pidato presiden sebelum hari kemerdekaan, ya kan? Atau misalkan contoh pelantikan Kejaksaan Agung dibarengkan dengan pelantikan menteri, meskipun Kejaksaan Agung ini di luar dari kabinet, tetapi pelantikannya dilaksanakan bareng biasanya saat pelantikan menteri oleh presiden. Nah, ini kan kebiasaan yang sejak dari dulu dilakukan oleh negara kita. Nah, ini juga menjadi sumber hukum formil, karena itu juga akhirnya terus-menerus dilaksanakan. Pidato presiden di depan parlemen ya sebelum hari kemerdekaan. Itu adalah contoh-contoh kebiasaan atau konvensi. Kemudian ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan pengadilan atau putusan hakim yang ada kaitannya dengan ketatanegaraan. Misalkan putusan Mahkamah Konstitusi itu bisa juga menjadi sumber hukum formil ya. Kemudian doktrin. Doktrin itu ajaran atau teori-teori hukum tentang hukum ketatanegaraan. Ini juga menjadi sumber hukum formil yang itu akan mempengaruhi di dalam pembentukan hukum ketatanegaraan kita. Jadi bersumber dari situ. Doktrin ini debatable ya. Ada yang doktrin ini memasukkan sebagai sumber hukum formil, ada juga yang ada yang pemahamannya bahwa doktrin ini dimasukkan sebagai kategori sebagai sumber hukum material. Itulah sumber-sumber hukum ketatanegaraan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Saya, Pak. Ya. Kelas ya. Saya masih bingung penjelasan tentang traktat itu, Pak. Traktat. Ya, traktat itu perjanjian antar negara. Perjanjian antar negara artinya
contoh negara Indonesia melakukan satu perjanjian dengan Malaysia. Nah, perjanjian itulah yang disebut sebagai traktat, ya. Perjanjian tentang penyelenggaraan negara. Traktat, perjanjian antar negara. Karena perjanjian itu kan memiliki kekuatan hukum mengikat, berlaku asas fakta unsur pandan, berlaku mengikat bagi kedua negara yang melakukan perjanjian tersebut. Misalkan antara Indonesia dengan Malaysia, itu disebut traktat. Itu. Pak, Ya, traktat itu bilateral atau bisa multilateral atau gimana? Atau harus bilateral? ya, traktat bisa dilakukan antara kedua negara saja atau bilateral, bisa juga dilakukan antara banyak negara yang melaksanakan sebuah kesepakatan. Misalkan Indonesia, Malaysia, Singapura melaksanakan satu traktat perjanjian negara tentang perlindungan TKI, ya, tentang hak asasi manusia TKI, hak para pekerja, perlindungan dan seterusnya. Karena negara Indonesia banyak sekali warga negaranya yang menjadi tenaga kerja di Malaysia, ya, di Taiwan misalkan, ya, di Singapura dan seterusnya, sehingga bisa saja traktat ini dibuat secara multilateral maupun bilateral. Ada lagi? Saya Pak. Terus